Hari ini ramai sekali ini karena mungkin mereka merayakan tahun baru, tapi sebagian besar ini adalah dari Turki. Nah, ini teman usia mereka dari Indonesia. Nah, ini coba ini saya berjalan menuju Gua Hira. Dalam tata hukum kita bahwa alasan kegentingan itu adalah hak subjektif. Dasar lu pecatan, sakit hati, itu kelompok pemati. Presiden tidak ada yang membantah sekali satupun ahli hukum tata negara bahwa itu iya membuat perpu itu alasan kegentingannya itu berdasar penilaian presiden aja. Nah, tinggal nanti akan ada political review. Political review-nya di DPR masa sidang berikutnya, judicial review-nya kalau ada yang mempersoalkan ke MK, kan gitu aja. Itu kelompoknya ada kelompok pemaki itu. Dasar lu pecatan, sakit hati, itu kelompok pemati. Dari Tanah Suci Mekah, Said Didu masih menyibukkan jarinya dengan menuliskan komentar-komentar yang menyenggol pemerintah. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut terbitnya Perpu Cipta Kerja telah sesuai prosedur. Soal kontroversi substansi, Mahfud mempersilahkan Perpu itu diuji di DPR dan Mahkamah Konstitusi. Jadi, saudara, Undang-Undang Cipta Kerja itu kita percepat karena itu sebenarnya tidak ada unsur-unsur koruptifnya. Itu semuanya ingin melayani pencepatan investasi. Siapa coba? Justru ingin mempermudah pekerja, malah dalam proses perbaikan itu kita sudah diskusi apa yang diinginkan, masukkan semua. Dasar lu pecatan, sakit hati, itu kelompok pemati. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat bisa diperbaiki dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Memang sesuai dengan aturan yang ada, memang ada yang namanya pembuatan undang-undang, revisi undang-undang, lalu kemudian ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dasar lu pecatan, sakit hati, itu kelompok pemati. Dengan keluarnya Perpu nomor 2 tahun 2022 ini diharapkan kepastian hukum bisa terisi dan ini menjadi implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi. Dasar lu pecatan, sakit hati, itu kelompok pemati. Sehingga nanti di Perpu itu sudah dibahas semuanya, dan saya melihat memang kan reaksinya datang dari akademisi, ya sudah bagus. Saya juga akademisi, mungkin saya kalau tidak jadi menteri ngeritik kayak gitu. Tapi saya katakan kalau secara teori udah nggak ada masalah, jangan mempersoalkan formalitasnya, prosedurnya itu udah sesuai. Juga mengaku mungkin akan mengkritik prosedur pembentukan Perpu Cipta Kerja Presiden Jokowi jika tidak menjadi menteri. Pasalnya dia melihat kritik soal pembuatan peraturan tersebut banyak datang dari kalangan akademisi. Mahfud MD pun berdalih kemungkinan akan melakukan hal serupa jika dia tidak menjadi bagian dari pemerintahan. Hal itu adalah karena dirinya juga merupakan seorang akademisi. Saya juga akademisi, mungkin saya kalau tidak jadi menteri mengkritik kayak gitu, tetapi saya katakan kalau secara teori udah nggak ada masalah. Katanya di Istana Kepresidenan Selasa 3 Januari 2023. Mahfud MD berpendapat formalitas pembentukan Perpu Cipta Kerja tidak perlu lagi dipertanyakan. Menurutnya hal itu sudah dilakukan sesuai dengan teori yang ada. Dia juga berkata bahwa pemerintah tetap akan mengkritik meski menjalankan putusan MK melalui revisi undang-undang. Menurutnya, berbagai kritik itu sah saja dalam negara demokrasi. Akan tetapi Mahfud MD memastikan pemerintah tidak sewenang-wenang dalam menerbitkan Perpu Cipta Kerja. Dia juga menekankan aturan itu dibuat dengan selalu mengedepankan kepentingan pekerja. Undang-Undang Cipta Kerja itu kami percepat karena itu sebenarnya tidak ada unsur-unsur koruptifnya. Itu semuanya ingin melayani kecepatan investasi. Siapa coba justru ingin mempermudah pekerja, tuturnya. Seperti yang diketahui, Presiden Joko Widodo sudah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perpu tersebut dibuat untuk menjawab putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law inkonstitusional bersyarat. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD pun mengatakan, Perpu tersebut sekaligus menggugurkan status inkonstitusional bersyarat Undang-Undang Cipta Kerja.
Presiden Jokowi menetapkan dan menerbitkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas kebutuhan mendesak guna mengantisipasi kondisi global. Hari ini telah diterbitkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tertanggal 30 Desember 2022. Ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan pers di Kantor Presiden Jakarta Jumat 30 Desember 2022. Dia mengatakan pertimbangan penetapan dan penertiban Perpu adalah kebutuhan mendesak, di mana pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global baik yang terkait ekonomi maupun geopolitik. Erlangga Hartarto mengatakan terkait ekonomi Indonesia menghadapi resesi global, peningkatan inflasi, dan ancaman stagflasi. Selain itu, lebih dari 30 negara sedang berkembang juga sudah masuk dalam daftar IMF dan 30 negara lainnya mengantri masuk dalam daftar penerima bantuan IMF. Jadi kondisi krisis ini untuk emerging developing country menjadi sangat real. Dan juga terkait geopolitik tentang Ukraina, Rusia, dan konflik lain juga belum selesai dan pemerintah juga menghadapi. Tentu semua negara menghadapi krisis pangan, energi, keuangan, dan perubahan iklim, tutur Erlangga Hartarto. Menurutnya, Presiden Jokowi juga sudah berbicara dengan Ketua DPR terkait penerbitan Perpu Cipta Kerja, sehingga Ketua DPR sudah terinformasi. Prinsipnya, Ketua DPR sudah terinformasi mengenai Perpu tentang Cipta Kerja, dan ini berpedoman pada peraturan perundangan dan putusan MK, ujar Erlangga. Mahfud MD menyatakan aspek hukum dan peraturan perundang-undangan terkait keluarnya Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tertanggal 30 Desember 2022 adalah karena alasan mendesak atau kebutuhan mendesak sesuai dengan putusan MK Nomor 138/PUU/Romawi 7/2009. Dia yang pada saat itu merupakan Ketua MK menjadi sosok yang menandatangani putusan tersebut. Jadi ada kebutuhan yang mendesak atau kepentingan memaksa untuk bisa menyelesaikan masalah hukum secara cepat dengan undang-undang. Namun undang-undang yang dibutuhkan untuk itu belum ada atau sehingga terjadi kekosongan hukum atau tidak memberi kepastian, ujar Mahfud MD. Oleh sebab itu, pemerintah memandang ada cukup alasan untuk menyatakan bahwa diundangkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2022 ini didasarkan pada alasan mendesak seperti tadi disampaikan oleh Bapak Menko Perekonomian. Ujarnya menambahkan,